bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau, dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Dalam situasi seperti ini semuanya pengen di-endorse oleh Bapak Presiden Jokowi. Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PD Perjuangan, kepemimpinan Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi itu satu nafas kepemimpinan yang nantinya akan dilanjutkan pada hasil pemilu 2024, di mana PD Perjuangan yang bersama-sama dengan Bapak Presiden Jokowi akan punya tugas sejarah, sehingga nafas kepemimpinan ini akan berlanjut dan terjadi kesinambungan. Apakah di 2024 kita akan mendapatkan pasangan yang mengejutkan? Pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres. Wah, kalau itu terjadi, itu memang mengejutkan. Dukungan Jokowi ke Prabowo tepat. Presiden Joko Widodo memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah diberikannya sejak awal. Analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai dukungan Jokowi tersebut tepat dan tak lepas dari agenda program kerja yang telah dirintis Jokowi. Dukungan ini juga bisa dibaca sebagai cara untuk memastikan kesinambungan program Jokowi yang selama ini telah dikerjakan. Selain itu, dukungan tersebut, sambung Arif, juga faktor chemistry antara Jokowi dan Prabowo selama ini terlihat memiliki kedekatan khusus. Kedekatan itu misalnya Prabowo kerap menggantikan Jokowi di acara-acara penting. Pernyataan Jokowi tentang dukungan terhadap Prabowo ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan soal apakah akan memberikan restu kepada Prabowo maju di Pilpres 2024. Prabowo selama ini selalu memberikan pujian kepada Jokowi terkait penanganan pandemi dan urusan lainnya. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PPP
2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%. Serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Polmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria Cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem, mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Dari Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Di hadapan awak media, Anies berjanji akan mengajak para wartawan jika dirinya memiliki agenda kegiatan. Menurut dia, koalisi tersebut akan diumumkan jika sudah tiba saatnya. Nasdem optimis menangi Pilpres 2022. Partai Nasdem percaya diri dapat memenangkan Pilpres 2022 lantaran memiliki calon presiden Anies Baswedan yang disebut cerdas. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan. Adapun 2 hal yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah perihal program yang baik dan program perbaikan menuju lebih baik. Adapun Farhan sebut kondisi politik dewasa ini perlu angin segar perubahan. Sosok Anies Baswedan merupakan capres yang membawa perubahan baru di bursa pemilihan umum 2024 mendatang. Sebagaimana diberitakan, kini Anies Baswedan resmi didapuk menjadi jagoan Partai Nasdem dengan menghadapi pemilu 2024. Kendati belum mendapatkan pasangan sebagai calon wakil presiden, nama Anies sering disebut-sebut sebagai saingan kuat yang patut diwaspadai. Koalisi Perubahan siap deklarasi. Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS disebut akan deklarasi pada 10 November 2022 mendatang. Momen deklarasi koalisi tersebut sengaja dipilih tanggal 10 November karena bertepatan dengan Hari Pahlawan. Meski demikian, Khalid meminta agar fondasi koalisi tersebut lebih diperkuat sebelum deklarasi, yakni mengenai pembahasan di tim kecil terkait platform perjuangan, desain pemerintahan, strategi pemenangan, serta skema capres dan cawapres. Lebih lanjut, ia meminta agar tidak memaksakan deklarasi koalisi pada tanggal tersebut jika fondasi koalisi belum tuntas dibahas.